membandingkan antara buku 1 dan buku 2. Buku 1 yang berjudul seksi 1, pengarangnya yaitu Dr. Dian Tias Utari SEMM. Tempat penerbitannya di Jalan Gria nomor 292 Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nama penerbitnya yaitu adalah CV Pana Persada. Jumlah halamannya yaitu 58. Materi yang kami ambil terletak di bab 4 dari halaman 31 sampai halaman 36. Di buku 2, nama bukunya yaitu Metode Statistik dengan nama pengarang Profesor Dr. Surjana MA MSc. Tempat penerbitannya di Jalan Guntur nomor 20, Martabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40662. Nama penerbitnya yaitu Tarsito, Bandung 1996 dengan jumlah halaman 503. Materi yang kami ambil terdapat di bab 5 dari halaman 91 sampai halaman 102. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari buku 1, ukuran simpangan dispersi variasi. Ukuran ini kadang-kadang dinamakan pula ukuran variasi, yang menggambarkan bagaimana terbencarnya dan data kuantitatif. Beberapa ukuran dispersi yang terkenal dan akan diuraikan di sini ialah rentang antar kuartil, simpangan kuartil atau deviasi kuartil, rata-rata simpangan atau rata-rata deviasi, simpangan baku atau deviasi standar, varians, dan koefisien variasi. Nah, selanjutnya pendahuluan dari buku 2. Jadi, ukuran dispersi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa menyebar suatu data. Kalau nilai dispersinya kecil, berarti data-datanya saling berkaitan. Sebaliknya, kalau dispersinya besar, berarti data-datanya lebih berjauhan atau lebih bervariasi. Ukuran dispersi dibagi menjadi 2. Pertama, dispersi mutlak, yaitu untuk mengukur penyebaran data secara langsung. Contohnya, ada range, simpangan baku, dan lain-lain. Kedua, dispersi relatif, yaitu untuk membandingkan tingkat penyebaran antara dua kelompok data. Contohnya adalah koefisien variasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rentang di buku pertama. Rumus mencari rentang adalah rentang terbesar dikurang rentang terkecil. Contoh, untuk 80 data yang ada pada halaman 46 dengan data terbesar sama dengan 99 dan data terkecil sama dengan 35. Maka rentangnya sama dengan 99 dikurang 35 sama dengan 64. Di buku kedua, penjelasannya lebih lengkap. Dengan penjelasan rentang adalah perbedaan antara skor terbesar dan skor terkecil. Sehingga rumus kurang sama kurang dalam bentuk rentang sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Contohnya di sebelah sini. Dari data diketahui, skor tertinggi 10, skor terendah 4, sehingga nilai jadi 10 dikurang 4 sama dengan 6. Selanjutnya, rentang antar kuartil. Ini juga mudah ditentukan dan ini merupakan selisih antara K3 dan K1. Didapatkan rumusnya adalah ini. R adalah rentang antar kuartil, K3 adalah kuartil ketiga, K1 adalah kuartil pertama. Contohnya, daftar berikut menyatakan upah tiap jam untuk 65 pegawai di suatu pabrik. Ini merupakan contoh data lengkapnya. Setelah dihitung dengan rumus K1 ini dan K3 ini, dapat dimasukkan ke rumus. Tadi K3-nya didapatkan adalah 68,25 dan K1-nya 90,75 dan hasilnya adalah 22,50. Kemudian ada simpangan kuartil atau deviasi kuartil atau disebut pula dengan rentang semi antar kuartil. Harganya setengah dari rentang antar kuartil. Jadi simpangan kuartil disingkat dengan SK. Dengan rumusnya setengah dalam bentuk K3 dikurang Q1. K3-nya sudah didapat yaitu 68,25, K1-nya 90,75, itu dikurangkan dulu menjadi 22,50. Kemudian dibagi 2. Jadi hasilnya 11,25. Selanjutnya kita akan membahas rentang interkuartil range. Rentang interkuartil adalah jarak atau selisih antara kuartil ketiga Q3 dan kuartil pertama Q1. Rumusnya adalah IQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Artinya kita hanya melihat 50% data yang berada di bagian tengah, sehingga data yang terlalu kecil atau terlalu besar tidak terlalu mempengaruhi hasil.
tersebut. Jadi saya akan menjelaskan rata-rata simpangan. Rata-rata simpangan adalah rata-rata dan jarak setiap data terhadap nilai rata-rata. Jarak yang digunakan adalah nilai simpan, sehingga nilainya selalu bernilai positif. Dan rumusnya adalah Simpang mutlak rata-rata atau mean absolute deviation or MED. Deviasi mutlak rata-rata mean absolute deviation or MED adalah rata-rata nilai mutlak menyimpang deviasi data terhadap ratanya. Deviasi mutlak rata-rata untuk populasi ialah sebagai berikut. Lalu, ada pun contoh soalnya. Data sama dengan 4, 5, 5, 6 dan data tersebut didapatkan nilai rata-rata sama dengan 5. Maka, MED-nya sama dengan 1/4. Jadi, 14 dikurang 51 ditambah 15 dikurang 51 ditambah 15 dikurang 51 ditambah 16 dikurang 51. Nah, hasilnya itu 1/4. Yang kedua itu hasilnya bisa menjadi setengah. Sedangkan data berkelompok menggunakan rumus sebagai berikut. Ini ya rumus. Contohnya itu ada di tabel seperti di atas. Nah, dari data tersebut dapat diketahui MED-nya sama dengan 1/10 dikali 3 dibagi 3 dikali 22 dikurang 24,7 lalu ditambah 5 dikali 125 dikurangi oleh 24,7 ditambah 2 dikali 28 dikurang 24,7. Nah, jadi MED-nya itu sama dengan 0,1% dikali 2 dikali 2,7 ditambah 5 dikali 0,3 ditambah 2 dikali 3,3. Hasilnya 1,35. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan kuartil. Walaupun di buku pertama ada simpangan kuartil juga, tapi di buku kedua mencakupi tentang rentangan antar kuartil. Simpangan kuartil adalah ukuran digunakan untuk melihat seberapa besar penyebaran data pada bagian tengah untuk mencari simpangan kuartil. Kita menggunakan nilai kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga Q3. Rumusnya simpangan kuartil adalah Q3 dikurangi Q1 kemudian dibagi 2. Pada contoh ini, data yang ada terlebih dahulu kita urutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Setelah diurutkan, datanya menjadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 24. Kemudian kita cari Q1 dan Q3. Dari data tersebut diperoleh Q1 sebesar 12 dan Q3 sebesar 19. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 19 dikurangi 12 kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 3,5. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai simpangan kuartil dari data tersebut adalah 3,5. Artinya tingkat penyebaran data pada bagian tengah sebesar 3,5. Saya akan menjelaskan tentang simpangan baku atau standar deviasi buku 1. Simpangan baku adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai-nilai ratanya. Kalau nilai simpangan bakunya kecil, berarti data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata. Sebaliknya, kalau nilainya besar, berarti data lebih menyebar. Sebelum menghitung simpangan baku, kita harus mencari varians terlebih dahulu. Varians dilambangkan dengan S kuadrat, sedangkan simpangan baku dilambangkan dengan S. Cara mendapatkan simpangan baku adalah dengan mengakarkan nilai varians. Jadi rumusnya dibaca S sama dengan akar dari S kuadrat. Untuk data tunggal, rumusnya dibaca S kuadrat sama dengan sigma dari XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N kurangi 1, di mana XI adalah setiap nilai data, X bar adalah rata-rata, N adalah jumlah data, sedangkan sigma berarti semua hasil perhitungan dijumlahkan. Supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contohnya, misalnya ada 8,7, 10, 11, dan 4. Langkah pertama kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Setelah semua rata-rata dijumlahkan dan dibagi jumlah data, diperoleh rata-rata 8. Langkah kedua kita menghitung selisih setiap data dengan rata-rata. Misalnya angka 10 memiliki selisih 2 dari rata-rata, sedangkan angka 4 memiliki selisih 4. Semua selisih tersebut kemudian dikuadratkan agar tidak ada nilai negatif. Setelah hasil kuadrat dijumlahkan, diperoleh 30. Nilai ini disebut jumlah kuadrat selisih. Langkah ketiga kita menghitung varians dengan membagi 30 dengan 4. Karena jumlah datanya ada 5, sehingga menggunakan rumus N dikurangi 1. Hasilnya adalah 7,5. Langkah terakhir kita mencari akar dari 7,5, sehingga diperoleh nilai 2,5.
semakin kecil nilai simpangan baku, berarti data semakin berdekatan dengan rata-rata. Sebaliknya, semakin besar nilainya berarti data semakin menyebar. Selanjutnya ada dua sifat penting dari simpangan baku. Yang pertama, jika semua data ditambah atau dikurangi dengan angka yang sama, maka nilai simpangan bakunya tidak berubah karena jarak antar data tetap sama. Misalnya data 2,4 dan 6 ditambah 5 menjadi 7,9 dan 11. Simpangan bakunya tetap sama. Yang kedua, jika semua data dikalikan dengan satu angka, maka simpangan bakunya juga ikut dikalikan. Misalnya data 2,4 dan 6 dikalikan 2 menjadi 4,8 dari 12. Maka simpangan bakunya juga menjadi 2 kali lebih besar. Selain data tunggal, ada juga simpangan baku gabungan. Simpangan baku gabungan digunakan ketika ingin menggabungkan 2 atau lebih kelompok data. Dalam perhitungannya, kita memperhatikan jumlah data dan simpangan baku dari masing-masing kelompok untuk mengetahui penyebaran data setelah digabungkan. Sebagai kesimpulan, simpangan baku digunakan untuk mengukur seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Semakin kecil nilainya berarti data semakin seragam atau mendekati rata-rata. Sebaliknya, semakin besar nilainya berarti data semakin menyebar. Simpangan baku dapat dihitung untuk data tunggal, data kelompok, maupun data gabungan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan membahas mengenai simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan salah satu cara mengukur variasi kelompok data kuantitatif. Semakin besar harga standar deviasi, berarti semakin bervariasi atau heterogen angka-angka pada data kuantitatif tersebut. Standar deviasi pada data populasi dilambangkan dengan sigma, sedangkan standar deviasi data sampel dilambangkan dengan S. Variasi adalah rata-rata kuadrat deviasi data observasi terhadap rata-ratanya. Variasi data populasi dilambangkan dengan sigma kuadrat, dibaca dengan sigma kuadrat, sedangkan variasi data sampel dilambangkan dengan S kuadrat. Standar deviasi dari data tunggal adalah X1, X2, X3 sampai seterusnya, yang dimana N berasal dari populasi. Rumus yang digunakan untuk data tidak berkelompok adalah S sama dengan akar 1/2 kali sigma besar kali X1 dikurang X pangkat 2. Nah, contohnya diketahui data sebagai berikut: 4, 5, 5, 6. Nah, dari data tersebut didapatkan nilai rata-rata sama dengan 5. Maka standar deviasinya adalah S sama dengan akar 1/4 dikali 4 dikurang 5 pangkat 2 ditambah 5 ditambah 5 min 5 pangkat 2 ditambah 5 min 5 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2. Jadi S sama dengan akar 0,25 dikali 1 plus 1, hasilnya S sama dengan 0,707. Selanjutnya, saya akan membahas dari buku 1 tentang materi bilangan baku. Ujian skor adalah nilai yang menunjukkan seberapa jauh suatu data dari rata-ratanya dinyatakan dalam satuan simpangan baku. Bilangan baku digunakan untuk membandingkan posisi atau nilai pada distribusi yang berbeda, yang dimana dengan rumus dan juga dengan keterangan, bilangan baku juga dapat diubah ke Namun, pada buku 2 tidak terdapat materi yang saya jelaskan, hanya terdapat di dalam buku 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada buku 1 tentang materi koefisien variasi. Koefisien variasi tidak bergantung pada satuan yang digunakan, karenanya dapat dipakai untuk membandingkan variasi relatif beberapa kumpulan data dengan satunya yang berbeda. Dengan rumusnya dinyatakan dalam persen berbentuk K sama dengan simpangan baku bagi rata-rata dikali 100%. Dengan contoh soal, semacam lampu elektron rata-rata dapat dipakai selama 3.500 jam dengan simpangan baku 1.500 jam, dan lampu model lain-lain rata-ratanya 10.000 jam dengan simpangan baku 2.000 jam. Dari sini mudah dihitung. Tadi kan sudah dibilang kaki, kita mencari kaki lampu pertamanya itu 1050 bagi 3.500 dikali 100% hasilnya 30%. Selanjutnya kaki lampu kedua 2.000 dibagi 10.000 dikali 100% hasilnya 20%. Ternyata lampu kedua secara relatif mempunyai masa pakai yang lebih uniform.
saya akan membahas kelebihan buku 1. Buku ini menyajikan materi secara runtut sehingga pembaca dapat mengikuti alur pembelajaran dengan baik. Setiap pembahasan dilengkapi dengan rumus dan contoh perhitungan yang membantu dalam memahami konsep dasar statistika. Cakupan materinya juga cukup lengkap, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam mempelajari ukuran penyebaran data. Setelah membahas kelebihan, saya akan menjelaskan kekurangan buku nomor 1. Meskipun materinya lengkap, penyampaian isi buku masih cenderung teoritis dan kurang memberikan penjelasan yang sederhana bagi pembaca pemula. Tampilan buku didominasi oleh teks dan rumus tanpa adanya ilustrasi atau visual mendukung yang dapat meningkatkan minat baca. Selain itu, jumlah contoh soal dan latihan masih terbatas sehingga kurang melatih kemampuan membaca dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Buku ini juga belum banyak mengaitkan materi dengan penerapan dalam situasi nyata sehingga pembaca perlu mencari referensi tambahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Versi ini terdengar lebih kritis dan akademis, tetapi masih wajar untuk disampaikan sebagai hasil review buku. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada buku 2. Kelebihan buku 2 yaitu buku ini memiliki penyusunan materi yang sistematis sehingga pembaca dapat mengikuti alur pembahasan dengan lebih mudah. Setiap materi dijelaskan secara bertahap dan dilengkapi dengan rumus serta contoh perhitungan yang membantu memahami konsep dasar statistika. Cakupan materi juga cukup lengkap sehingga dapat dijadikan salah satu referensi bagi mahasiswa yang sedang mempelajari ukuran penyebaran data. Dan kekurangan buku yaitu, meskipun isi bukunya cukup lengkap, pembahasannya masih terlalu berorientasi pada teori dan rumus sehingga kurang membantu pembaca memahami konsep secara mendalam. Penjelasan pada beberapa bagian terasa singkat dan mengharuskan pembaca mencari referensi lain agar lebih paham. Selain itu, buku ini minim ilustrasi, diagram maupun visual pendukung sehingga tampilannya terkesan monoton dan kurang menarik. Latihan soal yang disediakan juga belum cukup bervariasi untuk menguji pembahasan pembaca. Sementara, contoh penerapan konsep statistika dalam kehidupan nyata masih sangat terbatas. Versi ini